Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Kardoyo MPT dan juga Ibu Tuti SPT MSI selalu pengampu mata kuliah mikroekonomi, serta teman-teman yang saya sayangi. Di sini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis input dan output. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga anggota saya. Saya Reni Ananta. Saya Susia Yadi 01. Saya Ika Nura Briliana dengan NIM 7101422100. Dan saya Fazri Ana Rosa dengan NIM 7101422348. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai analisis input dan output. Analisis input dan output adalah menggambarkan rantai pasokan yang saling bergantung antar sektor dalam suatu perekonomian. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Suci Asia. Kepada Suci Asia, saya perkenankan. Yang pertama ada konsep dasar input. Input adalah sumber daya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Contoh input termasuk tenaga kerja, model, dan bahan baku. Dalam model I.O., input diukur dalam bentuk input permintaan antara sektor ekonomi yang berbeda. Misalnya, sektor pertanian membutuhkan input dari sektor manufaktur untuk memproduksi pupuk dan pestisida. Input juga dapat digunakan untuk mengukur ketergantungan antara sektor-sektor dalam suatu perekonomian. Sebuah sektor yang membutuhkan banyak input dari sektor lain akan lebih bergantung pada sektor tersebut. Untuk konsep dasar output, output adalah hasil akhir dari produksi barang dan jasa. Dalam model I.O., output diukur dalam bentuk output penawaran antara sektor ekonomi yang berbeda. Misalnya, sektor manufaktur memproduksi mobil yang dijual kepada sektor transportasi. Output juga dapat digunakan untuk mengukur kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sebuah sektor yang menghasilkan banyak output akan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian. Next. Pengertian analisis input dan output, yaitu analisis yang berdasarkan pada hasil perekonomian suatu wilayah dengan melihat hubungan antar sektor ekonomi pada wilayah tersebut secara menyeluruh. Dalam model I.O., input dan output saling bergantung satu sama lain. Konsep dasar input-output juga dapat digunakan untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi pada sektor-sektor dalam suatu perekonomian. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Selanjutnya, materi yang kedua akan dibacakan oleh Ika Nur. Kepada Ika Nur, silahkan. Baik, terima kasih. Makasih. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan analisis input dan output menurut Badan Pusat Statistik. Yang pertama yaitu mempunyai kemampuan dalam menganalisis keterkaitan antar sektor dalam suatu perekonomian. Yang dimaksud adalah hubungan antar sektor menjadi penting sejak analisis pembangunan ekonomi tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mulai melihat pembagian pertumbuhan antar faktor produksi dan juga sumber-sumber pertumbuhan. Yang kedua yaitu semua sektor ekonomi dapat dipakai sekaligus dalam satu kali analisis, sehingga perubahan masing-masing sektor ekonomi akan dapat dengan mudah diketahui dampaknya. Yang ketiga yaitu memberi
petunjuk mengenai sektor-sektor yang mempunyai pengaruh terkuat terhadap pertumbuhan ekonomi serta sektor-sektor yang peka terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Next. Selanjutnya yaitu mengenai kelemahan analisis input dan output menurut Budianto. Yang pertama, koefisien input atau koefisien teknis diasumsikan tetap atau konstan selama periode analisis atau proyeksi, sehingga teknologi yang digunakan oleh sektor-sektor ekonomi dalam proses produksinya juga dianggap konstan. Akibat perubahan kuantitas dan harga input akan selalu sebanding dengan perubahan kuantitas dan harga input. Yang kedua yaitu analisis input-output tidak mampu menjelaskan masalah distribusi pendapat dalam suatu perekonomian karena dalam model itu tidak terdapat elemen distribusi pendapatan yang dapat mencerminkan. Yang ketiga, yaitu tidak mampu menjawab bagaimana mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara yang paling memungkinkan bila dihadapkan pada sumber daya tertentu. Analisis input-output hanya bisa menjawab pertanyaan tentang apakah suatu daerah memiliki sumber daya yang mencukupi untuk mencapai target yang hendak dicapai. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dijelaskan. Selanjutnya, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Patriana. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada dampak dari analisis input dan output. Dan analisis input dan output ini digunakan untuk menganalisis dampak perekonomian secara luas yang ditimbulkan oleh perubahan permintaan akhir. Dampak yang ditemukan ini ada beberapa kelompok. Yang pertama itu ada dampak langsung. Dampak langsung ini dampak perubahan permintaan akhir terhadap konsumsi input yang terkait langsung. Misalnya, membangun bendungan membutuhkan baja, beton, tenaga kerja, dan mesin konstruksi. Oleh karena itu, hal ini mempunyai dampak langsung terhadap masukan-masukan tersebut. Yang kedua, ada dampak tidak langsung atau sekunder. Pada dampak ini dampak yang diakibatkan oleh pemasok input yang terkait langsung dengan memperkerjakan tenaga kerja untuk memenuhi peningkatan permintaan. Yang ketiga ada dampak dari induksi atau tersier. Dampak ini mencakup peningkatan konsumsi pribadi atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh pekerja pemasok. Selanjutnya ada gambaran tabel input-output. Pada tabel ini termasuk ilustrasi tabel dengan menyederhanakan suatu sistem ekonomi menjadi 3 sektor produksi. Dalam isi tabel tersebut itu ada struktur input, alokasi output, permintaan antara, sektor produksi, permintaan akhir, jumlah output. Sektor produksi itu ada variabel 1, 2, 3, terus juga ada jumlah input primer dan jumlah input. Dari tabel ini dapat keterangan bahwa permintaan antara itu permintaan terhadap barang dan jasa yang digunakan untuk proses lebih lanjut pada sektor produksi. Permintaan akhir, permintaan untuk konsumsi akhir yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, pemerintah, pembentukan modal dan ekspor. Isian angka menurut garis vertikal atau kolom menunjukkan pemakaian input antara. Yang ketiga ada input primer, dalam istilah yang lebih populer disebut nilai tambah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dijelaskan. Selanjutnya, dari materi-materi yang telah dijelaskan, kami dapat memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah analisis input dan output menggambarkan rantai pasokan yang saling bergantung antar sektor dalam suatu perekonomian. Input dan output adalah dua konsep dalam model input-output.
Konsep dasar input-output juga dapat digunakan untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi pada sektor-sektor dalam suatu perekonomian. Tabel analisis input-output mengkuantifikasi aliran output dari satu industri dalam baris sebagai input ke industri lain dalam kolom. Terima kasih atas materi yang dijelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.